Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan mengenai materi ya, yaitu tahap analisa di dalam pengembangan sistem informasi. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas ya bahwa di dalam tahap analisa ada keperluan atau kebutuhan pengambilan atau pengumpulan data dan informasi ya, dengan 5 tahapan kemarin teknik, yaitu wawancara, kemudian JAD, kuesioner, analisa dokumen, dan juga observasi. Nah, kemudian dari data-data dan informasi yang sudah kita kumpulkan ya, harus kita lakukan penganalisa ya, penganalisaan mengenai sistem yang sedang berjalan ya. Mungkin akan kita temukan masalah, kekurangan atau kelemahan pada sistem yang sedang berjalan. Oke, jadi seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya, bahwa analisis sistem yaitu proses penguraian suatu sistem informasi yang utuh ya ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kemudian kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan yang terjadi ya, dan kebutuhan-kebutuhan apa yang kita harapkan yang akan kita usulkan nanti untuk memperbaiki sistem yang sudah ada atau sedang berjalan. Nah, adapun ya di dalam tahapan analisa ini ya mempunyai langkah-langkah dasar ya yang menjadi acuan kita dalam melakukan tahap analisis sistem. Yang pertama ada identify, mengidentifikasi masalah, kemudian understand ya, memahami masalah yang ada pada sistem yang sedang berjalan, kemudian menganalisis ya, analyze atau menganalisa permasalahannya, dan report ya, langkah pelaporan apapun yang kita dapat dari hasil analisis. Nah, itu langkah-langkah dasarnya. Nah, dalam melakukan analisa dan nanti perancangan ya sistem informasi, kita menggunakan suatu metode. Jadi dalam melakukan tahapan baik itu analisa, perancangan ya, kita menggunakan suatu metode ya, yaitu metode yang kita gunakan di sini adalah metode berorientasi objek atau berbasis objek, yang sering disebut sebagai analisa dan perancangan berbasis atau berorientasi objek ya, atau object oriented analysis and design. Nah, analisa dan desain ya berbasis objek ini merupakan salah satu ya metode ataupun pendekatan dalam rekayasa pengembangan perangkat lunak ya, yang memodelkan sebuah sistem sebagai kumpulan dari objek-objek ya. Jadi banyak objek, jadi unsur-unsur dari sistem ini atau elemen-elemen sistem ini itu disebut sebagai kumpulan dari objek-objek yang saling berinteraksi. Jadi kalau di sistem ya punya elemen-elemen yang saling berinteraksi. Nah, melalui pendekatan OOAD ini ya, dia menganggap elemen-elemen atau unsur-unsur tadi adalah objek-objek ya, kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Jadi setiap objek itu merupakan representasi ya dari entitas-entitas yang ada pada suatu sistem dan dapat dibedakan berdasarkan atribut atau elemen data dan perilaku dari entitasnya atau metode. Mungkin di mata kuliah sebelumnya ya sudah pernah disinggung ya, sudah pernah dibahas mengenai objek ya, bahwa objek dan kelas ya itu mempunyai ciri khas, yaitu dia punya atribut ataupun elemen data dan metode ataupun perilaku entitas tersebut ya. Itu
ciri khas dari kelas dan objek. Nah, di dalam konsep object oriented analysis and design ya, ada istilah yang namanya abstraksi, enkapsulasi, dan inheritance ya, beserta dengan polimorfis ya. Ada 4 istilah yang mungkin perlu Anda ketahui ya pada konsep OOAD ini ya. Jadi ada abstraksi, ada enkapsulasi, ada polimorfis, dan ada inheritance ya. Mungkin untuk konsepnya ini tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar karena mungkin sudah pernah ya Anda dapatkan di mata kuliah sebelumnya ya. Yang jelas Anda harus paham bahwa dalam konsep object oriented analysis and design ini ya, dia memberlakukan elemen-elemen data dalam suatu sistem itu sebagai objek ya. Nah, kita lihat dulu abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah proses pemodelan objek secara dunia nyata. Nah, jadi data lah ya, data yang ada pada dunia nyata. Bila Anda membuat kelas, Anda juga harus membuat abstraksi dari objek ya, objek dunia nyatanya ya, seperti definisi kamus dari objek dunia nyata. Jadi kalau ada kelas ini sifatnya abstrak ya, kemudian perwujudan dari kelas ini adalah objeknya ya, yang real dari kelas ini adalah objek. Objek di sini adalah benda ya, barang, orang, dan sebagainya secara fisik atau konseptual ya. Ada hardware, ada software, ada brainware-nya, dan ada konsep-konsepnya ya. Nah, itu disebut sebagai objek. Nah, tadi objek memiliki 2 ciri khas ya. Objek kelas punya ciri khas, yaitu punya atribut atau sering disebut properti atau data yang merupakan sifat atau karakteristik dari sebuah objek ya. What they have, apa yang dipunyai oleh objek itu disebut sebagai atribut atau properti. Sedangkan ciri khas yang kedua yaitu metode atau behavior atau function yang merupakan apa yang dapat dilakukan oleh objek, what they do ya. Jadi perilaku dari objek tersebut ya, tingkah laku atau apapun yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Sedangkan kelas ya, itu adalah kumpulan dari objek-objek yang sejenis. Contohnya ya, jadi kita harus mendefinisikan kelasnya dulu ya, karena kelas sifatnya abstrak, nggak nyata ya. Misalnya ada kelas mahasiswa ya, yang merupakan kumpulan dari objek-objek mahasiswa. Nah, perwujudan nyata dari kelas mahasiswa itu adalah objek ya. Objeknya adalah Budi ya. Jadi Budi itu adalah wujud nyata atau objek dari kelas mahasiswa ya. Kalau kita sebut kelas mahasiswa itu masih umum. Tapi kalau sudah ada objek Andi atau objek Budi sebagai perwujudan nyatanya, yang mungkin akan lebih mengerucut dan lebih jelas ya. Itu perbedaan antara objek dan kelas. Oke, konsep berikutnya adalah enkapsulasi ya. Enkapsulasi ini artinya menyembunyikan data ya. Jadi karakteristik yang sangat dihargai objek itu dapat digunakan tanpa pengguna tahu ya, atau mengetahui atau peduli bagaimana cara kerja dari objek tersebut secara internal. Sama seperti Anda dapat menggunakan kulkas ya, tanpa mengetahui bagaimana kompresor tersebut bekerja ya. Kemudian Anda dapat menggunakan objek yang dirancang dengan baik tanpa mengetahui tentang data internal dari anggota atau dari objek tersebut ya. Jadi suatu objek ya, dia dapat berfungsi ya, kita dapat memanfaatkan fungsinya tanpa harus tahu bagaimana objek tersebut bekerja ya.
Dia cukup memanfaatkan fungsinya saja. Itu namanya enkapsulasi atau penyembunyian data. Oke. Konsep yang ketiga yaitu inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan, ya. Oke. Konsep yang ketiga adalah inheritance atau penurunan atau pewarisan. Nah, ini adalah penurunan atribut atau metode, ya, dua ciri khas yang dipunyai oleh suatu objek kepada objek yang lain, atau ciri yang dimiliki oleh kelas dapat diturunkan ke objek atau dari objek yang satu ke objek yang lain, ya. Jadi dia pewarisan ataupun penurunan ciri khas, baik itu atribut ataupun metode. Contohnya di sini ada kelas manusia, dia punya atribut tinggi, umur, berat, kemudian metodenya adalah jalan, lari, dan lompat. Nah, kemudian kita bisa menciptakan kelas yang baru, ya, yaitu kelas bayi dan kelas kakek, ya. Atributnya, ya, bisa kita turunkan ke kedua kelas tersebut, begitu juga dengan metodenya, ya, bisa kita turunkan semuanya atau sebagian saja, ya. Nah, contohnya di sini kelas bayi menurunkan atribut tinggi, umur, berat, ya, tapi dia tidak menurunkan metodenya, karena tidak ada metode yang sesuai dengan kelas bayi dari kelas manusia, ya, karena dia belum bisa jalan, lari, dan lompat. Kita tambahkan metode baru, yaitu metode merangkak. Sedangkan untuk kelas kakek, ya, kita menurunkan semua atribut dari kelas manusia, yaitu tinggi, umur, dan berat. Sedangkan untuk metodenya, ya, mungkin sebagian saja yang kita turunkan dari kelas manusia, yaitu metode jalan. Sedangkan metode tidur dan metode mandi bisa kita tambahkan khusus untuk kelas kakek, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, untuk konsep penurunan atau pewarisan. Yang diturunkan adalah atribut ataupun metodenya, ya. Nah, konsep yang terakhir adalah polimorfis ataupun banyak bentuk. Poli itu kan banyak, morfis itu bentuk. Nah, misalkan pada objek mobil, ya, walaupun minibus dan truk merupakan jenis mobil yang sama, ya, objek mobil yang sama, namun memiliki perbedaan. Misalnya suara truk lebih keras dari suara minibus. Nah, hal ini juga berlaku pada objek anak, ya, yang melakukan metode yang sama dengan algoritma berbeda dari objek induknya, ya. Nah, hal ini disebut sebagai polimorfis, yaitu teknik atau konsep dasar, ya, dari polimorfis ini adalah ruang lingkup ataupun pembatasan. Artinya setiap objek bisa mempunyai ruang lingkup, kelas, atribut, dan metode yang dibatasi. Nah, kurang lebih seperti itu konsep-konsep yang ada pada Object Oriented Analysis and Design atau analisa dan perancangan berorientasi objek. Oke. Nah, kita kembali pada model, ya. Model untuk sebuah sistem. Jadi atau metode, ya, maksudnya di sini adalah metode untuk sistem perangkat lunak. Nah, metode yang kita gunakan adalah pendekatan atau metode OOAD tadi dengan tools, yaitu kita gunakan UML. Jadi tools ini adalah alat bantu yang kita gunakan untuk membangun atau mengembang perangkat lunak, ya, UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini merupakan bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Nah, UML ini dirintis oleh Grady Bosch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Ya, jadi mereka bekerja sama, ya, bersama-sama merilis sebuah alat bantu atau tools untuk membantu atau membangun pengembangan perangkat lunak, yaitu dengan nama UML, Unified Modeling Language, ya.
Nah, UML ini itu mempunyai diagram-diagram. Jadi UML ini berisi tentang diagram-diagram yang akan kita gunakan nanti untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara kita membangun suatu perangkat lunak, ya. Nah, UML ini mempunyai beberapa versi. Nah, versi yang terakhir yaitu versi 2.0, ya, 2.0. Nah, pemodelan UML ini ada 13 diagram, ya. Nah, dari ke-13 diagram ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada structure diagram, ada behavior diagram, dan ada interaction diagram. Masing-masing kategori ya mempunyai diagramnya masing-masing. Ya, yang pertama ada structure diagram. Ya, dia menggambarkan elemen dari spesifikasi yang mengabaikan waktu. Jadi dia tidak melihat waktunya. Ya. Nah, di sini ada kelas diagram, ada object diagram, ada komponen diagram, ada deployment diagram, composite diagram, dan package diagram. Waduh, banyak sekali, Bu. Ya, ada 13 diagram nanti, ya. Nah, tapi untuk membantu kita ya dalam mempresentasikan atau dalam mengembangkan perangkat lunak, ya itu tidak semuanya, ya cukup beberapa saja yang benar-benar bisa mewakili kita dalam membangun dan mengembangkan perangkat lunak. Oke, salah satunya mungkin ada kelas diagram, ada deployment diagram, dan ada package diagram pada kategori structure diagram. Kemudian kategori yang kedua adalah behavior diagram. Nah, di sini dia menggambarkan ciri-ciri, ya, ciri-ciri behavior, method, function dari sebuah sistem, ya, atau proses bisnis. Jadi di sini bisa bicara tentang sistem dan proses bisnis. Ada use case diagram, ada activity diagram, dan ada state machine diagram. Nah, cukup dua saja di sini yang kita perlu pelajari nanti, ada use case diagram dan activity diagram. Nah, kategori yang ketiga adalah interaction diagram, ya, interaksi. Jadi dia bagian dari behavior diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. Ya, di sini ada communication diagram, interaction overview diagram, sequence diagram, dan timing diagram. Ya, nah kita pelajari di sini nanti sequence diagram, ya, yang menggambarkan interaksi antar objek. Oke. Oke, sampai di sini ya itu materi yang akan kita pelajari di materi berikutnya, yaitu mengenai diagram-diagram ya di dalam UML yang merupakan alat bantu dalam pendekatan metode analisa dan perancangan sistem informasi berbasis objek. Ya, jadi tadi ada sekitar 6 diagram ya yang mungkin akan kita jelaskan agak detail ya dibandingkan diagram yang lain, ya, karena mungkin tidak kita perlukan, cukup 6 itu saja yang kita gunakan dalam pengembangan sistem informasi, baik dalam tahap analisa ya, tahap di desain, ya. Oke, kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.